Ya, pemirsa, hingga penutupan sore kemarin indeks harga saham gabungan mengalami kenaikan di atas 1% atau 51,07 poin, di mana saham farmasi, yaitu PT Indofarma Tbk, kemudian PT Kimia Farma Tbk menjadi saham dengan kenaikan tertinggi masing-masing di atas 24%. Berikut liputannya. Saham Inaf dan KF terdorong rencana distribusi vaksin COVID-19 nantinya oleh holding BUMN Farmasi PT Bio Farma. Direktur Utama Indofarma Arif Pramuhanto mengungkapkan, kerjasama pengembangan vaksin dilakukan oleh Bio Farma dan Sinovac. Bio Farma menurutnya memiliki fokus di bidang produksi vaksin. Hal ini membuat saham farmasi PT Indofarma Tbk menjadi saham dengan kenaikan tertinggi 25% dan PT Kimia Farma Tbk naik 24,36%. Sementara BPOM menegaskan pemerintah dan Bio Farma telah mengantongi izin edar serta mendapatkan persetujuan uji klinis vaksin COVID-19. Jika uji klinis selesai bulan Januari 2021, maka vaksin siap edar dengan perkiraan angka 40 juta dosis per tahun. Kami akan mendampingi proses uji klinik ini sehingga nanti ada percepatan pada saat pemberian izinnya, nanti izin edarnya, ya. Sehingga dan juga secara paralel juga proses produksi yang akan dilakukan oleh Bio Farma sudah akan kami dampingi dikaitkan dengan fasilitasnya, sehingga memang nanti akan pada saat uji klinik selesai kami memberikan izin edar segera bisa kita sudah edarkan, sudah didistribusikan. Jadi kami menyampaikan terima kasih untuk segala kerjasama yang sudah berjalan ini. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, berikut ini akan kami sampaikan infografis terkait dengan pergerakan fundamental dari beberapa emiten farmasi. Yang pertama dari PT Indofarma Tbk dengan kode sahamnya INAF, di mana PT Bio Farma ini juga berencana untuk mendistribusikan vaksin COVID-19 di awal tahun 2021. Kita lihat pada kinerja penutupan hari Selasa kemarin, masih bergerak positif sehingga 24,9% di level 1.505. Itu dia untuk pergerakan dari Indofarma Tbk seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kinerja year to date atau tahun berjalan hingga 73%. Adapun net profit di kuartal 1 2020 masih mengalami tekanan 21,43 miliar rupiah. Sementara untuk PE rasionya masih negatif 53,75 kali. Market cap-nya mencapai 4,66 triliun rupiah. Itu dia untuk Indofarma atau INAF. Dan selanjutnya kita akan cermati untuk PT Kimia Farma Tbk dengan kode saham KF. Kinerja pada penutupan kemarin juga bergerak sangat luar biasa, meningkat hingga 24,73%, berada di posisi 1.715. Kemudian kinerja year to date-nya menguat 37,2% dengan net profit di kuartal 1 2020 sekitar 26,16 miliar rupiah. Ini keuntungan yang didapatkan pada kuartal pertama tahun ini. PE ratio 90,26 kali, market cap-nya hingga 9,53 triliun rupiah. Itu dia beberapa saham farmasi yang kita coba analisis begitu, karena kemarin mungkin dalam beberapa hari terakhir ini kenaikannya cukup signifikan. Kita lanjutkan kembali berbincang bersama dengan Pak Rofani. Pak Rofani, ya ini dia kaitannya dengan produksi vaksin COVID-19 begitu. Pemerintah lagi melakukan uji klinis tahap ketiga di Indonesia begitu, dengan perjalanan sekitar 6 bulan ke depan. Jadi kemungkinan apabila berhasil akan diproduksi pada kuartal 1 2021. Anda melihat bagaimana sentimen positif yang terjadi dalam beberapa hari terakhir untuk KF, kemudian INAF ini masih akan berlanjut tidak keperkasaannya? Iya, kalau kita lihat KF ini sudah 3 hari rally, untuk INAF juga sama, sudah 3 hari rally, jadi artinya kenaikan ini lumayan signifikan ya, hampir 35% dari hari ini. Apakah akan berlanjut? Saya rasa ya masih ada potensi berlanjut, karena kan itu kan fundamental sekali ya, bahwasanya mereka tuh akan menyalurkan vaksin COVID-19 ini. Di mana Bio Farma ini pemiliknya memiliki kedua saham ini, KF ataupun INAF. Dan kenaikan ini apakah masih akan berlanjut? Saya rasa iya, namun
yang dikhawatirkan adalah ini sudah naik 3 hari dan juga kita lihat ini kenaikannya sudah melewati area beberapa yang kita lihat signifikan bahwasanya akan terjadi taking profit. Jadi ada potensi taking profit untuk hari ini. Mungkin beberapa orang yang sudah naik lumayan signifikan akan melakukan selling pressure, mungkin akan ada terjadi tekanan. Namun untuk jangka panjangnya saya rasa ini masih akan naik. Masih akan naik. Kalau INAF kenaikannya sudah mencapai 24,9% pada penutupan kemarin. Nanti pada saat opening market jam 9, apakah Anda masih merekomendasikan INAF diambil posisi beli begitu meskipun kenaikannya sudah sangat luar biasa, Pak Rofandi? Iya, mungkin rally lagi mungkin akan naik tinggi ya. Namun saya rasa sebaiknya jangan dikejar karena kan khawatir akan ada take profit. Sebaiknya buy on weakness diterapkan untuk dua saham ini yang kita lihat kenaikannya sudah masuk ke area jenuh beli. Baik, bagi yang sudah memiliki posisi, apakah sebaiknya dilepas dulu menurut Anda? Ya, kalau dia mainnya weekly ataupun daily trading mungkin sebaiknya akan melakukan selling dulu ya, bisa melakukan buy on weakness. Namun kalau jangka panjang saya rasa ini masih akan berlanjut dan ini saya rasa tidak akan berhenti karena ini baru sentimen awal gitu. Biasanya sentimen awal ini bergerak dalam 1 minggu kemudian akan terjadi koreksi lalu mungkin akan bergerak dulu namun akan kembali naik lagi. Betul. Itu yang jangka panjangnya. Apakah mungkin juga ini para investor maupun traders begitu yang sudah memiliki posisi di saham-saham berbasis farmasi ataupun mereka yang baru mau mencermati dulu apakah nanti proses uji klinis tahap ketiga begitu yang tengah berlangsung ini apakah benar-benar berhasil atau tidak? Mungkin itu bisa menjadi pilihan strategi yang perlu diterapkan apabila kita mengincar saham-saham farmasi, Pak Rofandi. Iya, saham di market ini kan kita kan belajar beli ekspektasinya, pengharapan bahwasanya akan seperti apa ke depannya kalau kita tidak yakin bahwa akan jual, kalau tidak yakin kalau akan melakukan beli. Walaupun fundamental ternyata masih belum berubah gitu dalam 3 hari, namun ekspektasi ini yang menggerakkan market kita sehingga dalam 3 hari ini saham-saham menaik dalam kejaran di saham farmasi. Seperti apa ke depannya saya rasa bahwasanya dia ini akan berlanjut, jelas akan berlanjut gitu. Cuman yang harus diperhatikan bahwasanya ya karena kan ini yang akan kita terima kan tahun depan, pelaksanaannya tahun depan. Saat ini kita bicarakan masalah hanya ekspektasi dan juga euforia yang sedang dihadapi. Kita tahu bahwasanya indeks market dunia global ini jatuh karena kan virus corona ini yang bikin semuanya turun. Dan yang hanya bisa mengangkatnya adalah yang bisa mengatasi virus corona yaitu vaksin. Saat ini vaksin sudah mulai ada titik terangnya di seluruh dunia, sudah melakukan penelitian dan sudah melakukan uji coba seperti tadi disebutkan Bio Farma dan bekerja sama dengan China telah melihat hasilnya bahwasanya sampai step 3 bahwasanya tahun 2021 ini akan diproduksi. Jelas ini memberikan euforia yang bagus walaupun belum terjadi di real booknya, namun sudah menghitung mengekspektasi akan seperti apa kenaikannya dan ini yang jelas masih akan melanjut di market kita. Tapi menarik tidak sih apabila kita melihat lebih kepada jangka panjang untuk saham-saham berbasis farmasi ini, Pak Rofandi, sehingga paling tidak dengan kondisi seperti ini dengan kenaikan yang sudah cukup signifikan kita bisa mengambil posisi beli dengan tadi prinsip kehati-hatian juga apabila kita ingin investasi dengan medium term ataupun long term investment. Kalau lihat pakai jangka panjang, saya rasa mungkin sahamnya sektornya terutama ini masih lebih mahal dibandingkan sektor yang lain dengan di atas 20-an itu jelas. Sektor yang lain jelas lebih seksi karena kan masih di harga bawah. Kedua juga kan saham ini sudah rally dari awal tahun, tadi disebutkan sudah lebih dari tengah harga kenaikan bahkan 50% dibandingkan market yang masih minus 20%. Artinya sektor yang lain itu masih murah gitu. Masih bisa potensi untuk naik itu lebih tinggi dibandingkan saham farmasi ini. Sekarang ini ya saat ini lagi booming, lagi bagus. Untuk jangka panjang saya rasa mungkin ini akan berhenti mungkin 1-2 bulan. Setelah itu mungkin dia akan sideways. Saat itu mungkin orang lebih baik memilih sektor yang lain yang masih ada di bawah. Sektor lain, apakah tadi yang seperti Anda katakan komoditas bisa menjadi pilihan kalau kita melihat sektor-sektor yang Anda katakan justru lebih murah dibandingkan dengan sektor farmasi yang karena tadi memanfaatkan momentum dari adanya obat ataupun vaksin COVID-19 ini, Pak Rofandi? Iya, sektor komoditi, baik sub komoditi ataupun hak komoditi,
saat ini emang lagi murah dan kita lihat dari komoditi seperti palm oil, CPO itu saat ini sudah mulai rebound dan dia bahkan rebound tinggi itu pun saya rasa ini masih lebih murah dibandingkan sektor farmasi. Jadi mungkin kalau jangka panjang dan terlihat bahwasanya memang di kelapa sawit ini mungkin juga bisa lebih baik bukan sekarang ya, saya rasa jangka panjangnya adalah lebih bagus dibandingkan sektor farmasi. Baik, tapi kalau kita bicara mengenai sektor komoditas, ada beberapa juga analis yang sudah hadir begitu di IDX Islam merekomendasikan ada sektor perkebunan juga yang bisa menjadi pilihan. Mengingat ini ada beberapa negara tujuan ekspor kita dari sisi komoditas sudah mulai membuka kembali aktivitas ekonomi dan juga terbukti mereka bisa tumbuh di atas ekspektasi juga dari ekonom maupun analis seperti China dan India ini, Pak Rofandi. Iya, itu dia salah satunya sentimen positif yang lagi berkembang di komoditas kelapa sawit. Sehingga kita lihat saham-saham juga kan dalam satu bulan terakhir ini sudah mulai pick up-nya lumayan tinggi. Ya, karena kan COVID ini telah terbuka, bahwasanya ternyata Cina di atas ekspektasi, pembeliannya kembali lagi, ekspor sudah mulai lagi, dan juga kita tahu bahwasanya CPO saat ini kan lagi supply-nya sedang lagi berkurang, harga sedangkan demand semakin tinggi, jelas harganya akan kembali naik. Dan juga saat ini 2.500 bahwasanya CPO itu di perdagangan di Malaysia itu kan sudah sampai bottom tepat. Jadi memang saatnya sudah waktunya pick up sih. Jadi saya tidak perlu heran jika banyak yang merekomendasikan untuk jangka panjang ya. Baik, untuk jangka panjang dari sektor komoditas begitu. Pak Rofandi, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa IDX Channel kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.